Jadi Yesus yang digambarkan sebagai anak domba sedang berdiri di Bukit Sion atau di takhta Allah. Ayat itu lanjut, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ternyata tidak hanya yang dilihat oleh Yohanes, tidak hanya Yesus di sana, tapi juga ada 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya, siapakah kelompok 144.000 orang? Jika pembelajaran ini memahami nubuat kitab Wahyu dari kelompok belajar Alkitab holistik sudah tiba di pasal 14, saya pikir sudah tamat ya, sudah lewat pasal 7, maka sudah ada dapat gambaran, kita sudah dapat gambaran konkret mengenai siapakah 144.000 orang ini. Ya, secara umum mendahuluinya saya boleh sebutkan itu merujuk kepada kelompok orang yang diselamatkan. Karena di dalam teks ini ada 2 kali disebut mereka adalah kelompok orang yang ditebus. Jadi mereka adalah orang yang diselamatkan, berada bersama-sama dengan Yesus di takhta Allah di sorga. Nah, jadi intinya pekabaran Wahyu 14 adalah terdapat sekelompok orang yang diselamatkan dan yang menang sedang berada bersama Yesus dan berada di sorga. Nah, mungkin masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kelompok 144.000 ini. Nah, mungkin saya coba hadirkan pemunculan kata atau frase ya, 144.000 di dalam Wahyu, kitab Wahyu. Hanya 3 kali pemunculan. Itu ada di pasal 7 ayat 4 dan ada di teks kita malam hari ini di pasal 14, yaitu di ayat 1 dan ayat 3. Saya pikir saya tidak perlu untuk membacakannya, ya, sudah ada di screen. Kita bisa melihat di sana bahwa pemunculan ini hanya 3 kali terjadi dan lebih tepat ada di 2 perikop atau 2 pasal 7 dan pasal 14. Nah, dengan demikian sebetulnya sudah mulai mendapat sebuah clue bahwa 144.000 orang ini sedang terhubung dengan ide-ide dan fakta-fakta yang sama. Kalau di pasal 7, kelompok ini sedang berada di sorga, di takhta Allah. Ada anak domba juga disebutkan. Di pasal 14, hal yang sama diulangi. Saya bisa melihat bahwa ini adalah paralel, ya. Nah, sekarang mungkin ya bagaimanakah kita dapat menentukan apakah 144.000 ini hanyalah bangsa Yahudi, karena di pasal 7 ayat 4 disebutkan 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Sedangkan di pasal 14 tidak menyebutkannya, ya, tidak menyebutkannya. Jadi sebuah pertanyaan yang bisa dimunculkan, apakah ini hanya dari bangsa Yahudi, semua suku keturunan Israel, ataukah orang-orang Kristen? Saya ingin untuk boleh kita lihat fakta-fakta ini berdasarkan ayat-ayat yang boleh saya tampilkan. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16 disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Saya bisa melihat bahwa Allah
oleh karena kasih ingin memberikan keselamatan kepada siapa saja asal mereka percaya. Nah, ini bisa saja tidak terhitung berapa jumlahnya. Kata lain, tidak mengacu kepada satu angka nominal tertentu. Ya, bayangkan kalau akhirnya separuh dari dunia ini, wah ini sudah syukur, percaya kepada Tuhan. Penduduk, nah, ada banyak dari kita dari Bandung ya, wargi Bandung. Ada juga dari Jakarta dan yang lain. Terima kasih boleh bergabung dengan uh, Holistic Channel malam hari ini. Baik, jadi agak sulit untuk kita ambil satu kesimpulan bahwa sedangkan Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang, sedangkan terjadi pembatasan dengan jumlah tertentu. Kemudian, Matius pasal 21 ayat 43, pernah dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan sebuah buah kerajaan itu. Jadi sudah diprediksi bahwa akan diambil daripadamu dalam artian bangsa Yahudi, orang Israel. Kemudian 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menyebutkan, tetapi kamu bangsa yang terpilih. Kamu di sini adalah melibatkan pembaca Injil pembaca daripada buku Petrus ya, audiensnya Petrus ya. Tetapi tentunya itu berbicara kepada kita hari ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata lain, membuka peluang tidak hanya kepada bangsa Israel itu sendiri, tetapi ini kepada siapapun yang mau merespon percaya kepadanya. Galatia 3 ayat 29, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi sudah lihat, kita adalah pewaris dan kita memperoleh, jika ya Alkitab katakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, oleh karena kita percaya, maka kita berhak menerima janji Allah. Kemudian Galatia pasal 6 ayat 15-16, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Orang Israel semuanya disunat, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saya boleh melakukan beberapa hal ini untuk ditunjukkan kepada saudara, dalam artian bahwa poin yang pertama, bahwa kitab Wahyu adalah dokumen Kristen. Atau kata lain, surat ini dikirim kepada orang Kristen. Dan itu mengenai urusan orang Kristen. Ketika itu disampaikan, agak tidak fair jika surat itu ditujukan kepada saya, tetapi ternyata apa yang dinyatakan di sana tentang yang akan ada di surga bukan untuk saya. Ya kan? Jadi ingat, kitab Wahyu diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, bangsa Israel telah menolak Mesias dan Allah sebagai raja. Bangsa itu mengatakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 15, kami tidak punya raja kecuali Kaisar. Mereka sendiri telah mendeklarasikan diri mereka, bahkan terlebih ketika Stefanus dilontari dengan batu. Injil atau pekabaran secara atau kesempatan yang diberikan kepada bangsa itu benar-benar tertutup, tetapi terbuka kepada pribadi-pribadi yang mau untuk menerima Yesus.
Yang ketiga, suku yang sesungguhnya itu tidak ada lagi dan agak sulit diterima bahwa hanya 144.000 orang Yahudi yang dapat berdiri pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian, jadi dengan demikian, maka 12 suku yang dicatat di dalam Wahyu pasal 7, kita sedikit merembet ke pasal 7 ya, karena pemunculan 144.000 orang ini muncul juga di Wahyu pasal 7. Dan di Wahyu pasal 7 inilah menyebutkan 12 suku. Jadi sekian, suku ini sekian jumlahnya 144.000. 12 suku mengibaratkan angkatan terakhir. Jadi dengan demikian kita meyakini bahwa 12 suku yang dimaksud bukan dari segi jumlah, tapi kualifikasinya mengibaratkan angkatan terakhir umat percaya yang dengan pengalamannya menerima kebenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, tanggung jawab bangsa Israel selaku utusan Allah telah diserahkan kepada jemaat Kristen, ya, yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan bangsa yang lain yang telah lahir kembali. Pelajaran sekolah sahabat kita dari gereja ya, telah membahas sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini beranggotakan pribumi dan pendatang. Pribumi, latar belakang mereka ya orang Yunani, orang Asia kecil, sedangkan pendatang dari Israel, orang Yahudi. Terkadang ada banyak masalah yang terjadi. Namun di sini disebutkan bahwa orang Kristen, jemaat Kristen itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain atau non-Yahudi yang telah lahir kembali menerima Yesus. Segala gelar yang diberikan kepada orang Israel dahulu kini diberikan kepada jemaat Kristen. Umat Allah adalah orang-orang Kristen yang terdiri dari segala bangsa, seperti yang tercatat di dalam Wahyu pasal Matius pasal 21 ayat 43. Dan tadi ayat yang saya bacakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Sebagai orang Yahudi rohani berdasarkan tulisan Paulus di dalam Roma pasal 2 ayat 24, 28, 29. Dan juga benih Abraham yang sesungguhnya ahli waris segala janji, Galatia 3 ayat 29. Sebagai anggota Israel Allah yang benar, Galatia 6 ayat 15-16. Karena orang Kristen adalah Israel rohani, maka dapat dikategorikan masuk kepada 12 suku tersebut. Dengan demikian, maka dalam perjanjian baru 144.000 orang itu adalah umat Kristen yang hidup bagi Allah pada masa krisis terakhir di dalam sejarah umat manusia. Adakah itu saudara? Adakah itu saya? Tentunya kita akan sepakat menyebutkan iya. Tetapi pemandangan ini bukan dilihat di dunia, ya. Pemandangan ini dilihat oleh Yohanes itu ada di surga. Nah, di bagian yang pertama ini saya boleh sebutkan mengidentifikasi apa yang dilihat. Yohanes melihat anak domba, dan itu adalah Yesus Kristus yang sedang berdiri di bukit Sion, kota Allah, Yerusalem baru, takhta Allah di surga, dan bersama-sama dengan dia ada 144.000. Itu adalah umat Kristen, umat tebusan yang percaya, yang mana di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya.